Haleluya, haleluya. Selamat bertemu lagi saudaraku dalam renungan firman Tuhan yang kita akan dengar pada pagi hari ini. Saya sangat mengucap syukur kepada Tuhan karena saya percaya Tuhan mempunyai rencana yang istimewa untuk Anda dan saya. Malah pada hari ini, message firman Tuhan untuk Anda dan saya untuk meneguhkan, menguatkan kita. Malah untuk, saya boleh katakan, restore, memulihkan cara pandang kita kepada apa yang Tuhan telah sediakan, siapkan bagi kita orang yang percaya, walaupun dalam keadaan situasi yang seperti tidak menyebelahi kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa sebelum kita melakukan renungan singkat kita pada pagi hari. Mari kita tunduk kepala semua. Bapa di sorga, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu karena Engkau memberikan kami sebuah kesempatan yang sangat indah ini untuk dapat mendengar, belajar, melihat, membaca firman Tuhan dan melihat bagaimana kasih-Mu yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Bapa di sorga, pada hari ini Kau buka pintu hati kami, mata hati kami untuk melihat betapa Engkau sangat mengasihi kami. Malah Engkau sudah menyediakan bagi kami hal-hal yang indah, yang luar biasa, malah yang melampaui rasional dan juga logik manusia. Kami percaya pada sorga, kasih kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu yang akan memberikan kami menikmati dan dapat melihat kebenaran firman Tuhan. Bapak surga, terima kasih Tuhan berbicara tengah-tengah kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, sekarang kita berada di pertengahan tahun 2021, malah bulan Jun yang merupakan bulan yang ada di tengah-tengah dalam 12 bulan yang kita miliki pada setiap tahun ini sudah semakin disampai kepada penghujungnya. Hari ini saja 27 hari bulan, dan kita telah melalui tahun 2021 ini dengan separuh tahun ini dengan berbagai situasi dalam kehidupan kita yang menyangkut paut dalam situasi sosial, malah dalam segi ekonomi, malah juga dari segi kesehatan, malah juga segala sesuatu yang kita dengar secara melalui media massa ataupun apa yang berlaku di dalam kehidupan kita secara nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudaraku, Tuhan mau memulihkan kita. Tuhan mau memulihkan cara pandang kita. Lebih tepat lagi adalah visi kita. Tuhan mau kita melihat dengan cara yang tepat, yang Tuhan mau kita lihat. Malah dalam situasi seperti ini, Tuhan mau memperlihatkan kita, memberikan kita visi, melihat. Nah, saya katakan ini dalam secara umum, yaitu berbicara tentang apa yang kita lihat dalam hati kita, dalam mata hati kita, tapi juga penglihatan yang Tuhan berikan pada kita, yang secara miracle, mukjizat, secara luar biasa, seperti apa yang dialami oleh kesaksian-kesaksian melalui Alkitab dan juga melalui orang-orang sekeliling kita yang melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Saudaraku, Tuhan mau memulihkan Anda dan saya. Nah, dalam firman Tuhan, saya sangat suka mulakan dengan ayat yang terdapat dalam Habakuk pasal yang kedua ayat 1 dan 2. Habakuk adalah seorang nabi. Dia seorang yang senantiasa memiliki satu sikap yang sangat-sangat istimewa, yaitu ketika dia berdoa atau dia meminta sesuatu kepada Tuhan, atau meminta ada persoalan yang dia ingin tanyakan kepada Tuhan, dia tidak berhenti di situ, tapi dia menanti-nantikan jawaban dari Tuhan. Seperti dikatakan dalam ayat 1, dia katakan, "Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirman-Nya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku." Ayat 2, "Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya." Dalam bahasa Inggris ayat yang kedua dia katakan, "And the Lord answered me and said, write the vision and make it plain upon tables, that he may run." Dia katakan run, berlari, that readeth it. Saudaraku, supaya kita mempunyai yang membaca atau melihat penglihatan yang Tuhan berikan pada kita, visi yang Tuhan beri pada kita, lebih tepat lagi kebenaran yang Tuhan berikan kepada Anda dan saya. Tuhan mau kita melihat, Tuhan mau kita menanggapi, dan bukan hanya menanggapi, melihat, tapi percaya bahwa apa yang Tuhan katakan tentang diri kita, keluarga kita, family kita, jemaat kita, masa depan kita, itu nyata. Dan bila membaca dan melihat, dan itu terungkap, pewahyuan itu terungkap dalam kehidupan kita, melihat kebenaran ini,
kita akan berlari, kita akan lebih bersemangat melalui. Dan saya katakan, saya spesifik pada tahun ini, separuh lagi bagian kedua dalam tahun 2001 ini, dengan penuh semangat melihat bahwa Tuhan di pihak kita. Wah, luar biasa. Nah, firman Tuhan di dalam, saya ingin nyatakan ini, kenapa bukan hanya dunia ini secara umumnya, tapi orang-orang yang percaya, ketika mereka tidak melihat ataupun tidak dapat menangkapi, malah mungkin tahu tapi tidak dapat menangkapi, dan bukannya tidak mengerti tapi tidak mempercayai bahwa apa yang Tuhan janjikan itu. Ada orang-orang Kristen yang melihat bahwa mujizat itu tidak terjadi, itu hanya kiasan. Dia kata apa yang Yesus lakukan di dalam pelayanannya, ketika dia membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang-orang sakit kusta, orang buta melihat, berjalan di atas air, melipat gandakan makanan dan sebagainya. Itu sebagai hiasan, itu sebagai satu kiasan ataupun satu analogi untuk menjelaskan maksud sebenar. Mereka tidak percaya bahwa itu benar-benar terjadi. Saudaraku, kita perlu pewahyuan, karena hanya melalui pewahyuan, apa yang Tuhan berikan kepada kita sebagai penglihatan itu menjadi jelas dan menjadi hidup dan berarti bagi kita. Dalam Amsal pasal 29 ayat 18 dia katakan, bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat, berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Apabila tidak ada tempat mereka melihat sebagai dasar percaya, dasar untuk melihat bahwa mereka benar-benar memiliki sesuatu yang menyelamatkan mereka, maka dunia manusia akan menjadi porak-poranda, tidak ada masa depan, cenderung untuk berontak, malah ekstrim. Ada yang cenderung untuk menamatkan riwayat mereka, bunuh diri dan sebagainya, atau tidak melihat dengan berharga apa yang ada di depan mereka, sehingga mereka mensia-siakan, malah melakukan hal-hal yang brutal ataupun hal-hal yang kejam, dan bukan hanya mengancam nyawa orang sekeliling dia, tapi dirinya sendiri. Saudaraku, karena tidak ada pewahyuan untuk menyatakan bahwa diri mereka memiliki. Nah, bagi orang-orang yang tidak percaya, belum percaya pada Yesus Kristus, bahwa mereka tidak dapat melihat bahwa ada berita gembira untuk mereka. Nah, bagi orang-orang percaya, mereka ditipu oleh iblis. Iblis cenderung untuk mau mengambil, mencuri apa yang kita miliki, apa yang firman Tuhan ditabur pada kita. Dia cenderung untuk mencuri, seperti dalam firman Tuhan yang terdapat di dalam Markus pasal yang keempat ayat 15. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditabur, ialah mereka yang mendengar firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditabur di dalam mereka. Iblis mencuri firman Tuhan, sehingga mereka tidak dapat melihat, menanggapi kebenaran yang Tuhan telah nyatakan kepada Anda dan saya sebagai orang percaya. Saudaraku, saya mau tambah lagi dalam firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius pasal yang ke-14, yaitu satu peristiwa yang berlaku kepada Petrus apabila dia tidak dapat melihat, ataupun dia sebenarnya melihat apa yang Tuhan katakan ataupun nyatakan tentang dia, identiti dia, tapi saat dia mengalami pencobaan atau mengalami cabaran dalam kehidupannya, dan mulai mengalihkan daripada memandang kepada Tuhan Yesus kepada hal-hal yang mengancam sekeliling dirinya, itu menyebabkan dia mengalami satu hal yang sangat-sangat signifikan untuk menyatakan dan dapat kita pelajari masa sekarang ini, yaitu dia tenggelam. Firman Tuhan dalam ayat 9 berbunyi seperti ini, kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ayat 30, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia, dan ia mula tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Ayat 31, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Nah, jika kita lihat dalam ayat yang ke-30, dalam bahasa Inggris saya katakan begini, but when he saw the wind, lalu dia mulai melihat, bukan pada Yesus tapi kepada angin yang sedang berniup di sekeliling dia.
Nah, ketika dia mengalihkan pandangannya daripada Yesus kepada angin, masalah. Di sini angin ialah berbicara tentang masalah. Saudaraku, apa yang berlaku dalam dunia sekarang ini? Kita disajikan dengan berbagai info, saya katakan info. Info ini kadang-kadang bukan fakta, kadang-kadang hanyalah berita angin. Tapi dia cukup memberikan kesan dalam kehidupan, bukan hanya orang-orang dunia ini, tapi orang-orang percaya. Apabila info-info ini menjadi dasar kita untuk menentu arah kehidupan kita, berbanding dengan apa yang Tuhan katakan tentang kita. Seperti ancaman penyakit COVID-19 yang sedang melanda dalam negara kita, di dunia sekarang ini. Malah info yang terbaru ialah ada varian yang baru, Delta. Nah, Delta ini maksudnya yang keempat, Alpha, Beta, kemudian C, saya lupa apa sih. Kemudian Delta yang keempat, maksudnya varian yang keempat. Virus COVID-19 dan dikatakan lebih mengancam dan sebagainya. Saudaraku, info ini baik. Tapi info yang daripada saya katakan bukan info, tapi pewahyuan dari Tuhan tentang kita berhubung dengan sakit penyakit ini lagi luar biasa. Apabila kita mulai mengalihkan seperti Petrus mengalihkan pandangan dan menerima itu sebagai satu yang lebih benar daripada melihat Yesus, sumber keselamatan kita, kesembuhan kita, perlindungan kita, kota benteng perlindungan kita, dan mulai melihat angin, mulai melihat info-info yang seperti ini, kita mulai tenggelam. Kita mengalami seperti dunia ini mengalami. Karena logik manusia ialah kita tidak boleh jalan atas air. Rasionalnya lah, dan juga secara saintifik dibuktikan bahwa manusia akan tenggelam kecuali memiliki alat-alat yang boleh menyiapkan daya timbul seperti pelampung, alat-alat keselamatan dan sebagainya. Saudaraku, ini yang berlaku pada Petrus. Dan Tuhan mau ajarkan Anda dan saya untuk melihat dengan tepat. Melihat dengan tepat. Malah saya suka apa yang dikatakan oleh Bakok, dia katakan menanti-nantikan apa yang Tuhan ingin firmankan. Dan kita tahu Tuhan sudah berfirman. Dan apa yang kita nantikan? Nanti-nantikan adakah itu menjadi manifestasi? Perkara adakah itu seperti masih belum percaya. Kita menanti-nantikan manifestasi itu berlaku. Perlindungan itu terjadi, mukjizat terjadi, keajaiban itu terjadi, perlindungan itu terjadi pada Anda dan saya. Menanti-nantikan jawaban daripada Tuhan. Wah, luar biasa. Nah, jikalau kita mempunyai persoalan, kita memiliki banyak yang kita ingin tanyakan Tuhan, kenapa itu dan kenapa ini dan sebagainya. Nah, mari kita menantikan apa yang Tuhan mau katakan tentang hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, Roma 8:28 sangat jelas. Firman Tuhan mengatakan segala sesuatu terjadi. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Bagi kita yang mengasihi Tuhan. Lebih tepat adalah Tuhan mengasihi Anda dan saya. Saudaraku, jikalau orang dunia ini melihat bahwa itu adalah pukulan, hambatan, kita melihat itu sebagai satu kesempatan untuk merambat, dihambat tapi kita merambat. Orang melihat itu sebagai satu kesakitan, satu ancaman, tapi kita melihat sebagai pengajaran. Kita melihat sebagai satu yang memberikan kita lebih bijak, lebih dewasa dan sebagainya. Saudaraku, mari kita memperbaharui, lebih tepat saya katakan melalui firman Tuhan, renungan kita pada bagian ini, Tuhan memperbaharui, restore visi kita. Dan visi yang saya katakan di sini bukan hanya visi forecasting ataupun ramalan ataupun tanggapan masa depan kita menurut pikiran manusia. Dalam bahasa Ibrani, vision ataupun visi ini adalah hazon. Dia satu visi yang diwahyukan kepada Anda, diungkapkan kepada Anda dan saya. Sehingga itu bukan hanya dapat kita mengerti, tapi itu menjadi mendarah daging dalam kehidupan kita. Sehingga kita begitu yakin, membangkitkan iman. Dan saya katakan bahwa hazon adalah visi melihat dengan iman. Bahwa apa yang Tuhan katakan itu benar-benar terjadi. Luar biasa. Nah, saya mau bawa kita untuk melihat 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai 4. Inilah tentang Samuel. Tentang satu peristiwa Tuhan berbicara dengan Samuel. Ketika dia sedang tidur, Tuhan panggil dia. Malah panggil dia beberapa kali karena dia salah paham. Yang memanggil dia itu dia pikir adalah Eli atau Eli yang menjaganya ataupun yang memuridkan dia. Dia katakan begini,
Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, dikatakan jarang. Penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabur Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, "Ya Bapa." Saudaraku, firman Tuhan mengatakan pada waktu ini, situasi Samuel ataupun pada waktu zaman Samuel ini adalah, dia katakan sini, firman Tuhan jarang. Maksudnya tidak ada pewahyuan. Tidak ada suara Tuhan yang disampaikan kepada, saya katakan, imam yang berada di bait Allah, yang melayani di bait Allah. Malah firman Tuhan mengatakan sini, penglihatan pun tidak sering, jarang. Nah, adakah ini menggambarkan situasi kita pada waktu saat-saat ini? Kita lihat bahwa seperti Tuhan jauh, keadaan dunia semakin rosak, sekatan pergerakan berlaku dengan begitu leluasa. Kita tidak bisa bebas seperti sebelum ini, seperti sebelum 2019, 2020 kita masih norma lama kita. 2020 dan 2021 ini norma baru, di mana pergerakan kita sangat-sangat dihadkan, baik oleh pikiran rasional kita bahwa itu yang paling tepat, ataupun oleh karena arahan dan juga ketetapan-ketetapan yang diberikan oleh pihak berkuasa atau pihak kerajaan. Saudaraku, kita melihat bahwa seperti Tuhan tidak melawat kita. Tidak ada seperti yang ibadah-ibadah sebelum ini, yang ada kebaktian kebanggaan rohani yang luar biasa. Ada ibadah mujizat dan sebagainya. Ada firman Tuhan diberitakan secara terbuka. Kita melihat hamba-hamba Tuhan yang melayani kita secara real life, secara nyata. Tapi semuanya melalui online, atas talian seperti yang kita buat sekarang ini. Kita merasa seperti Tuhan jauh. Tapi tahukah kita bahwa pada waktu itu, pada waktu firman Tuhan, tidak katakan sini, firman Tuhan jarang dan penglihatan pun tidak sering. Pada waktu itulah Tuhan datang kepada Samuel dan berbicara kepada dia. Saudaraku, kadang-kadang kita melihat bahwa keadaan yang menghambat kita, keadaan yang kita lalui seperti ini, seperti Tuhan jauh dari kita, atau Tuhan tidak berbicara dengan kita. Terus sebenarnya sebaliknya, pada waktu inilah Tuhan ada dan dekatin kita dan berbicara dengan kita. Dalam kita peratapan, pada waktu keadaan orang Israel sangat-sangat daif, saya katakan dalam keadaan sangat-sangat diancam. Malah keadaan orang-orang bangsa Israel yang semakin menjauhi Tuhan. Dan seperti tidak ada kaitan rohani yang berlaku secara nyata dengan orang-orang Israel pada waktu itu. Dan nyanyian ratapan ini menggambarkan tentang kesusahan dan sengsaraan yang dialami orang Israel. Tapi pada waktu itulah nama Tuhan muncul dalam kitab ini, yaitu Jehovah Shammah. Tuhan hadir di situ. Saudaraku, pada waktu seperti apa yang kita alami saat ini, pada waktu seperti inilah Tuhan mau bicara dengan Anda dan saya. Tuhan mau memberikan kita melihat, malah penglihatan hason yang Tuhan mau nyatakan pada Anda dan saya, supaya Anda dan saya melihat dengan nyata, dengan luar biasa. Saudaraku, biar setengah tahun ini sudah berlalu, apapun yang terjadi kita tidak boleh lakukan apa-apa. Tapi setengah tahun 2021 ini ada satu yang luar biasa Tuhan mau nyatakan kepada kita. Dan semua hamba-hamba Tuhan, semua anak Tuhan, jemaat Tuhan menanggapi kebenaran ini. Haleluya. Dalam Kejadian 15 ayat 1 dan 2, yaitu bicara tentang situasi yang dialami oleh Abraham. Dia sudah mengalami, saya katakan, kekecewaan. Sebelum itu Tuhan sudah janjikan dia menjadi bangsa yang begitu ramai seperti bintang di langit, pasir di lautan. Dia katakan melalui keturunanmu
bangsa-bangsa di dunia ini, di bumi ini diberkati. Tapi Abraham melihat bahwa istrinya mandul, Sarah mandul, dan dia sudah semakin tua dan tidak mampu untuk menjadi bapak. Sudah keadaan yang sangat-sangat lemah. Dan seperti apa yang Tuhan janjikan pada itu tidak akan berlaku. Tapi pada dalam Kejadian pasal 15, Tuhan datang kepada dia, memperbarui janjinya kepada Abraham, menguatkan, meneguhkan Abraham bahwa apa yang dijanjikan itu akan tetap berlalu, tetap berlaku. Ayat 1, dia katakan, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Jangan takut Abraham. Dia katakan dalam penglihatan. Wah, luar biasa. Jangan takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Nah, ini Abraham, keluhan Abraham. Dia melihat penglihatan ini, tapi dia mengeluh di depan Tuhan. Dia katakan, Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apa akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dan tidak mempunyai anak. Dan yang mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Saudaraku, Tuhan katakan kepada Abraham, dia katakan bukan Eliezer, hamba kepada Abraham. Dia katakan bukan, tapi keturunanmu sendiri. Malah dia menjanjikan untuk Sarah sendiri yang melahirkan anak ini di usia tua dia. Sarah pun sendiri tidak percaya bahwa itu akan berlaku dalam kehidupannya. Dia tertawa ketika Tuhan mengatakan bahwa Sarah akan mengandung pada tahun yang akan berikutnya. Saudaraku, Tuhan memperbarui janjinya kepada Abraham. Tuhan meyakinkan, Tuhan tahu keadaan dan situasi Abraham, apa yang dirasakan. Tapi Tuhan mau membuka bukan hanya mata Abraham untuk melihat, tapi mata hatinya. Saya katakan untuk melihat Hazon yang Tuhan sudah berikan kepada Abraham. Wah, luar biasa. Jika kita lihat dalam bahasa Inggris ayat 2, Abraham melihat, tapi dia melihat dengan cara manusia melihat. Dia tidak melihat seperti Tuhan melihat. Dia katakan begini, and Abraham said, Lord God, what will thou give me? Seeing, dia katakan, saya melihat, seeing I go childless, and the steward of my house is this Eliezer of Damascus. Dia katakan seeing I'm childless, I go childless. Saya melihat bahwa saya akan mati dan tidak akan meninggalkan keturunan. Saudaraku, apa yang Anda sedang lihat sekarang ini? Adakah kita melihat bahwa dalam keadaan situasi dunia sekarang ini, masa depan kita tidak ada? Bahwa kita, mari saya katakan bahwa masa depan anak-anak kita, melihat masa depan gereja, masa depan orang-orang percaya pada Tuhan, atau masa depan Anda secara pribadi. Karena Abraham mempunyai sikap yang sama. Dia katakan, seeing I go childless. Saya melihat. Tuhan mau mengubah. Saudaraku, saya mau tutup dengan doa. Karena doa inilah yang mengungkapkan segala-galanya pada Anda dan saya. Dan saya percaya melalui doa, Tuhan akan mengungkapkan hazon kepada Anda dan saya secara pribadi. Pewahyuan ini terjadi. Dan hazon ini, pewahyuan ataupun vision yang Tuhan beri pada Anda dan saya ini tidak berlaku secara normal, secara biasa, yang dialami oleh kebanyakan orang. Ini hanya berlaku pada orang-orang tertentu, orang yang istimewa, orang yang Tuhan ungkapkan. Dan saya percaya Anda dan saya adalah orang-orang yang sedemikian rupa. Tuhan mau ungkapkan pewahyuan ini pada Anda dan saya. Sehingga kita bukan hanya dapat melihat, tapi bertindak sesuai dengan apa yang kita lihat. Kita menolak visi dunia ini tentang apa yang terjadi dalam dunia sekarang ini. Tapi kita menerima info, malah lebih tepat lagi adalah visi, hazon, pewahyuan yang Tuhan beri pada Anda tentang diri Anda, keluarga Anda, jemaat Tuhan, dan orang-orang Kristen keseluruhannya dalam dunia sekarang ini. Wah, haleluya. Mungkin Anda mengatakan secara pribadi bahwa bagaimana keadaan saya melihat diri saya secara pribadi, secara lemah, sakit. Tuhan mau melihat, Tuhan mau Anda melihat bahwa Anda sembuh. Tuhan mau Anda melihat bahwa Anda memiliki apa yang Tuhan janjikan kepada Anda dan saya. Nah, mari kita lihat di dalam Efesus pasal 1 ayat 16, 17, 18 hingga 19. Paulus berdoa. Dia katakan dalam ayat yang ke-16, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku.
Apa yang dia katakan? Ayat 17, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Dia katakan memberikan kepadamu hikmat, wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Nah, seperti ini dalam visi, hazon. Tuhan mau kita melihat, menerima wahyu dan melihat itu dengan benar. Dia katakan sini untuk mengenal dia dengan benar. Dan supaya ia menjadi mata hatimu terang. Abraham melihat dengan matanya, tapi Tuhan mau dia melihat dengan mata hatinya. Hati kita terbuka untuk melihat kebenaran firman Tuhan. Dia katakan begini, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bahagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Ayat 19, dia katakan, dan betapa hebat kuasanya. Wah, luar biasa. Bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Wah, dibandingkan dengan apa yang berlaku dalam dunia sekarang ini, berlaku dalam diri Anda. Mungkin sakit penyakit, mungkin cabaran yang Anda sedang alami dalam soal hubungan, dalam soal ekonomi. Cabaran ini, dia katakan firman Tuhan, dia katakan sini, supaya mata hati kita terang, hatimu terang, agar kamu mengerti apakah yang terkandung dalam panggilannya, itu betapa kayanya kemuliaan bahagia yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Saudaraku, inilah yang Tuhan nyatakan identiti Anda dan saya, yaitu dengan mengenal Bapa di sorga dengan benar, mengenal Bapa Tuhan kita Yesus Kristus dengan benar. Apa yang Anda mengerti? Apa yang dia tentukan untuk Anda dan saya? Apa yang Bapak tentukan untuk Anda dan saya? Dia katakan kemuliaan ditentukan bagi kita. Bukan kehinaan, bukan kekecewaan, kehampaan, tapi kemuliaan. Dan dia katakan bahwa kita memiliki kuasa. Dia katakan di sini betapa hebat kuasanya yang bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya, bukan sesuai dengan kemampuan kita. Malah dia tidak katakan sesuai dengan kekuatan imanmu, tidak, tapi kekuatan kuasa Bapa di sorga. Jika Bapa di pihak kita, Bapa di sorga di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Tidak ada. Baik penyakit, baik ancaman dalam dunia ini, baik kekurangan, isu, problem secara sosial dalam kehidupan ini dan dunia sekarang ini, politik, tidak ada. Karena betapa hebat kuasanya bagi kita sesuai dengan kekuatan kuasanya. Haleluya. Saudaraku, saya percaya Tuhan memberi kepada Anda dan saya pewahyuan pada pagi hari ini. Hazonnya yang Tuhan berikan kepada Anda saya, supaya Anda mengerti. Sehingga dalam tahun 2001 ini, walaupun di pertengahan tahun sudah, kita melihat bahwa tahun 2001 adalah tahun yang penuh dengan berkat untuk Anda dan saya. Bukan tahun kecelakaan, bukan tahun yang penuh dengan hambatan, tapi tahun yang penuh dengan berkat, kemuliaan dan kuasa yang Tuhan sudah sediakan bagi Anda dan saya, bagi kita yang percaya pada Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, karena Engkau baik dengan kami. Engkau mau kami mengerti, Engkau mau kami melihat, Engkau mau perbaharui dan restore visi yang kami miliki tentang diri kami. Siapa diri kami, identiti kami, melihat siapakah Tuhan kami, mengenal Tuhan, mengenal Dia, Bapa kami di sorga, dan apa yang Dia tentukan untuk kami. Kemuliaan, kekuasaan, berkat dan kemuliaan yang luar biasa, sesuai dengan kekuatan Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa di sorga. Bapa di sorga, kami mau mencari seperti Habakuk, mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini dan mula melihat dan mula meninjau, mula menanti-nantikan apa yang Tuhan akan lakukan lagi dan lakukan lagi dalam kehidupan kami. Apa lagi mujizat, kemuliaan dan juga miracle, kuasa Tuhan yang terungkap dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih Bapa di sorga, firman Tuhan yang Kau beri pada kami pada pagi hari ini. Saya berdoa untuk semua jemaat yang Tuhan yang mendengar dan melihat firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya kata melihat dengan hati yang melihat, menanggapi firman Tuhan, diberkati yang luar biasa
Kemuliaan hanya bagi Bapa di sorga. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, sampai kita bertemu lagi. Kemuliaan Tuhan, kuasa Tuhan. Anda katakan di sini kekuatan kuasa sesuai dengan kuasanya, kekuatan Tuhan sendiri. Itu terjalan kehidupan Anda dan saya sampai Maranatha Tuhan datang. Amin.